Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aminah Siregar, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, biasa dipanggil PMI. Sekarang semester 7. Saya beralamat di Desa Lumendolok, Kecamatan Syabu, Kabupaten Mandailing Natal, itu di daerah Penyambungan dan Provinsi Sumatera Utara. Saya alumni dari, kalau dilihat dari SD-nya, saya alumni dari MI Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lumendolok, dan MTS-nya dari MTS 4 Madinah, dan MA berasal dari alumni dari MA 3 Madinah. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana kondisi masyarakat di kampung Lumendolok, Kecamatan Syabu, Kabupaten Mandailing Natal. Desa Lumendolok, Kecamatan Syabu, Kabupaten Mandailing Natal merupakan desa yang biasa dikenal orang dengan sebutan Kampung Al-Quran. Dikarenakan Kampung Al-Quran karena ada salah seorang yang namanya Saud. Dia merupakan seorang jenderal yang bertugas di pusat. Dia menginginkan bahwa desa itu, dia berharap ingin menjadi sebagai desa yang sangat paham tentang agama, yang semua anak-anak, remaja, dan orang dewasa juga tentunya menjadi penghafal Al-Quran. Makanya bisa diberi nama Kampung Al-Quran begitu. Dan mayoritas masyarakat di sana itu bekerja sebagai petani. Kira-kira rata-rata 90% masyarakat di sana itu bekerja sebagai petani. 10%-nya ada yang bekerja sebagai PNS, ada yang bekerja sebagai kerja kantoran, ada sebagai pedagang, dan rata-rata itu kebanyakan sebagai petani. Dan penghasilan dari masyarakat itu semua berasal dari petani, orang itu bertani. Dan dilihat dari apa saja problem atau konflik ada dalam masyarakat tersebut. Ada dari sepengetahuan saya sendiri, ada beberapa konflik atau permasalahan di Desa Lumendolok, Kecamatan Syabu, Kabupaten Mandailing Natal, yaitu masih banyak masyarakat tertinggal mengenai ekonomi, kesehatan, dan pendidikan juga ada. Tapi yang lebih dominan itu lebih ke ekonomi. Masih banyak masyarakat yang penghasilannya di bawah UMR dan tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi permasalahan yang lebih dominan ekonomi, dan banyak juga pemerintahan memberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu, baik itu sebelum adanya COVID-19 ada beberapa bantuan COVID, yang BLT, yang bantuan PKK, dan yang bantuan BNT, bantuan non tunai ada juga, dan bantuan COVID juga ada, dan sekarang yang terbaru juga ada bantuan mengenai melonjaknya harga BBM, sehingga pemerintah memberikan bantuan juga kepada masyarakat. Dan rata-rata masyarakat di sana banyak yang mendapatkan bantuan tersebut, sehingga banyak juga membantu perekonomian masyarakat, kehidupan sehari-harinya juga terpenuhi. Dan masalahnya di sini juga, masyarakat yang tidak terpenuhi ekonominya itu, yang tidak terpenuhi kesehari-hariannya, adalah masyarakat yang banyak juga anggota keluarganya. Di situ banyak anggota keluarganya, banyak juga yang tidak terpenuhi kebutuhannya, dan banyak juga yang tidak terpenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikannya. Semakin banyak anak dia, semakin banyak juga anggota keluarganya yang tidak mendapatkan pendidikan. Ada dalam satu masyarakat itu saking banyaknya anggota keluarga dia, saking banyaknya anggota keluarga dia, dari ada masih yang kecil yang baru lahir, masih ada yang 2 tahun, masih ada yang 4 tahun, masih ada yang TK, masih ada yang SD, sehingga yang paling besar yang SMP, sehingga yang diwajibkan, yang diharuskan sebenarnya anak SMP dan SMA, anak SMP dan SD ini diharuskan mendapatkan pendidikan, sehingga tidak mendapatkan pendidikan lagi. Sebenarnya kalau kita lihat dari pendidikan sendiri, kita melihat bahwa pendidikan di pemerintahan kita, pendidikan dari SD, SMP sampai SMA itu diberikan gratis oleh pemerintah, dimana itu bisa membuat masyarakat kita lebih mudah untuk belajar gitu.
Dan tetapi ada juga orang tua mungkin memandang eh, kalau pendidikan itu sebenarnya banyak mengeluarkan biaya. Memang kalau dari tingkat SMA ke jenjang perkuliahan itu sebenarnya banyak mengeluarkan biaya. Tetapi banyak pemikiran masyarakat itu yang masih dangkal mengenai pendidikan, bahwa pendidikan itu sebenarnya cukup mereka saja yang mampu begitu. Tapi sebenarnya tidak. Harus anak itu harus sekolah. Bagaimana kita bisa eh, mengajarkan kepada anak-anak itu bahwa pendidikan itu sebenarnya sangat penting bagi kita semua, dan itu bisa meningkatkan, dengan pendidikan kita bisa meningkatkan pola pikir kita, bisa meningkatkan bagaimana perekonomian kita. Tentu kita bisa mengubah pola pikir kita mengenai itu. Dan ada salah satu penyebab bagaimana masyarakat itu memandang bahwa pendidikan itu sebenarnya bagi orang yang mampu saja. Contohnya seperti ini. Bagi orang tua yang pendidikannya rendah, yang pola pikirnya masih dangkal, dia mengatakan bahwa pendidikan sebenarnya tidak perlu, hanya orang yang pengen sekolah saja, orang yang ingin bersekolah gitu, dan orang yang mampu saja begitu. Dan itu kan dampak, itu kan menjadi permasalahan bagi kita masyarakatnya. Bagaimana cara mengubah pola pikir eh, pola pikir masyarakat itu, gimana dia biar bisa sebenarnya paham tentang pendidikan yang sebenarnya begitu. Dan jika misalkan orang tua paham mengenai itu, semakin paham dia, semakin dia menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya begitu. Dan kita dengan menyekolahkan tinggi itu kan kita bisa membantu perekonomian kita sendiri begitu. Dan yang kedua, permasalahan mengenai kesehatan. Kesehatan masyarakat Desa Lumandolok itu masih, alhamdulillah masih baik, masih aman-aman saja. Tidak banyak permasalahan-permasalahan yang banyak kita lihat di desa-desa lain, misalkan ada penyakit yang seperti ini yang ketularan, penyakit yang susah untuk sembuh, tidak. Alhamdulillah masih aman mengenai kesehatan seperti itu. Dan bantuan kesehatan seperti itu masih banyak juga dikasih pemerintah. Bantuan yang BPJS, kan ada juga bantuan BPJS, dan bantuan untuk berobat kan masih dominan dikasih lah pemerintah. Jadi untuk masalah kesehatan alhamdulillah masih baik-baik saja, tidak seperti masalah perekonomian yang masih tergolong rendah gitu. Selanjutnya masalah pendidikan. Tadi saya sudah untuk kembali bagaimana pendidikan di Desa Lumandolok, Kecamatan Syabu, bahwa pendidikan di sana itu sebenarnya ada banyak sekolah di sana, cuma yang lebih dekat di desa itu ada beberapa SD, MTS, dan MA juga ada. Dan ada juga lebih dekat dari kampung itu sendiri pesantren, cuman lebih ke 15 kilo atau 10 kilo dari kampung itu sendiri. Dan kalau sekolah dibilang di sana itu cukup anak-anak remaja dari usia 7 tahun sampai ke 15 tahun alhamdulillah masih sekolah semua, dan anak-anak yang rata-rata pada 2 tahun sampai 4 tahun, 5 tahun ada juga yang bersekolah TK ya, taman kanak-kanak. Terus sekolah yang SD SMP itu semua walaupun masih banyak juga yang tergolong rendah, tidak ada yang mau sekolah, ada juga yang tidak mau sekolah karena tidak mampu, atau tidak juga karena pemikiran orang tuanya yang dangkal, atau mungkin masyarakat juga berpikir seperti itu. Tapi alhamdulillah masih banyak juga yang mau bersekolah gitu, walaupun hanya sekedar diingatkan itu sangat penting begitu. Selanjutnya kalau mengenai mayoritas pendidikan, mayoritas perekonomian masyarakat di sana tadi sudah mengenai pekerjaan masyarakat di sana dominannya rata-rata lebih ke petani dan pedagang. Dan pedagang di sini sebenarnya lebih membantu masyarakatnya daripada petani ya. Cuman kalau mengenai PNS di sana itu banyak juga PNS, cuman itu juga masih terhitung, dan dominannya petani itu. Dan yang pedagang lebih banyak yang di pinggir jalan begitu, dan itu juga membantu perekonomian masyarakat. Dan permasalahan masyarakat di Desa Lumandolok juga ada salah satu mengenai Naposo Noli Bulung. Naposo Noli Bulung di sana itu setahu saya masih ada, cuman
tidak berjalan dengan baik seperti seperti dulu itu 2 tahun belakangan, 3 tahun belakangan tidak berjalan. Seharusnya kan NNB itu membantu masyarakatnya bagaimana menangani masalah masyarakatnya. Di dalam NNB itu juga kan kita bisa menampung bakat-bakat anak-anak remaja, anak-anak yang dewasa juga bisa menampung bagaimana bakat-bakatnya gitu. Dengan adanya NNB itu kan berkaitan dengan bagaimana kepala desa atau kepala lurahnya membimbing masyarakatnya agar NNB itu masih bisa berjalan dengan baik. Tetapi mungkin karena di sana permasalahan sedikit bahwa NNB itu kurang berjalan atau kurang efektif ya, kurang berjalan. Jadi NNB-nya hanya berjalan diam saja gitu, tidak berjalan dengan lancar. Dan ada satu permasalahan di desa Memandolok Kecamatan Syabu itu ada permasalahan mengenai kepala desa, yang dimana kepala desa ini ada 2 kepala desa yang mau dipilih, ada 2 calon kepala desa yang mau dipilih, dan satu bisa dibilang bahwa dia itu sebenarnya adalah orang yang alim ulama, dan dia mengetahui bagaimana memimpin yang baik, bagaimana pokoknya dia mengetahui dari alur yang baik sampai bawah ke atas dia mengetahuinya. Dan ada satu mungkin dia hanya orang-orang biasa aja, tidak bilang ulama dan tidak juga entah seperti siapa gitu. Tapi karena permasalahan ini banyak masyarakat yang terpecah belah. Ada yang mengikut ke kepala desa yang alim ulama ini, dan ada juga yang mengikut ke kepala desa yang biasa saja. Cuman di kampung Lumandolok ini tidak terdapat 2 kepala desa, cuman 1 saja. Tapi ada terjadi konflik seperti itu waktu itu, yang menjadikan juga masyarakat itu terpecah belah. Hanya berpikir bahwa yang kepala desa yang satunya ini benar-benar ini yang baik, benar-benar ini yang bisa memimpin masyarakat, dan satunya juga berpikir seperti itu, bahwa dia berpikir bahwa yang satu ini yang bisa memimpin masyarakatnya, membawa ke jalan yang benar gitu. Itu kan juga merupakan suatu konflik dalam masyarakat itu. Jadi banyak juga yang masyarakatnya tidak akur seperti dulu lagi. Banyak yang misalkan jika ada gotong royong juga bisa berpikir ya udahlah, itu kan kelompok orang itu, kita nggak ikutan. Padahal kan dalam pengumumannya itu bahwa itu adalah khusus untuk masyarakat Lumandoloknya, bukan berarti siapa yang pengen ikut kepala desa ini, siapa yang pengen ikut kepala desa itu begitu. Jadi itu sepertinya itu harus diikutkan, harus membuat akur lagi begitu. Dan kalau mengenai gotong royongnya, alhamdulillah kalau dulu masih bisa akur masyarakatnya, dan sekarang sudah tidak lagi, tapi masih ada, cuman tidak seperti dulu lagi. Selanjutnya ada solusi dari saya sendiri untuk bagaimana memecahkan konflik tersebut pada masyarakat. Kalau menurut saya itu dimulai dari kepala desanya sendiri. Bagaimana kepala desa itu sendiri bisa mengajak masyarakatnya untuk lebih baik lagi, bisa mengajak masyarakatnya untuk lebih bersosialisasi lebih dekat lagi, bermasyarakatnya lebih dengan ramah lagi begitu. Itu kan tergantung bagaimana kita melihat pemimpinnya. Jika pemimpinnya cuma asik-asik diam di kursi aja, dia mungkin terlihat seperti acuh tak acuh mengenai masyarakatnya. Tetapi jika kita melihat bahwa kepala desanya aktif, ikut berpartisipasi dalam masyarakatnya, jika ada gotong royong, dia juga masyarakatnya yang ikut, dia juga ikut berpartisipasi dalam itu begitu. Tetapi yang ini memang di kampung saya sendiri tuh memang seperti itu, dan dari dia juga, jika mungkin dia bisa mengajak masyarakatnya itu mungkin lebih mudah, dan dia harus ikut membantu juga, jangan dia hanya mengajak saja, tetapi ikut juga membantu bagaimana meringankan masalah masyarakatnya. Dan bisa itu kan kalau jika ada permasalahan dalam masyarakat, tentu kita harus tahu bagaimana kepala desanya begitu. Jadi masyarakat juga merasa diperhatiin, dipeduliin gitu kan. Jadi itu salah satu tips dari saya. Dan kalau mengenai sosialisasi, kalau mengenai pendidikan, mungkin itu dari keluarga juga. Kalau misalkan sudah keluarga tidak berpikir mengenai itu, bagaimana lagi
kepala desanya untuk menangani itu begitu. Kalau mengenai ekonomi kan masih banyak bantuan-bantuan dari pemerintahan dari pusat, baru nanti sampai ke bawah sampai ke kepala desa, baru diberikan kepada masyarakat. Dan mengenai kesehatan, kesehatan juga aman, alhamdulillah masih aman. Dan itu mungkin cerita mengenai kampung saya sendiri, yaitu Kampung Lumandolo. Banyak konflik memang yang terjadi, cuman masih bisa dibatasi, masih bisa diatasi. Tidak konflik yang sangat-sangat besar, bukan, itu masih bisa dibatasi. Dan mungkin cukup sekian video kali ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.